Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Modal Syariah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Laila Rahmawati dengan NIM 411892. Yang kedua ada saya sendiri, Hama Miftah Khairuddin dengan NIM 411896. Yang ketiga ada Mas Alam Sayoga dengan NIM 411898. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Pasar Modal Syariah, giliran kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang di sini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama mekanisme transaksi saham dan obligasi, yang kedua yaitu transaksi yang dilarang, yang ketiga adalah sertifikasi profesi di pasar modal syariah, yang keempat yaitu peluang karir pasar modal syariah. Poin pertama yaitu mekanisme transaksi. Secara umum, transaksi surat berharga saham dan obligasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar perdana dan yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat dilakukan IPO pertama kali. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Proses pembelian saham dan obligasi pada pasar perdana ini pada dasarnya tidak berbeda. Proses pembelian saham dan obligasi sendiri pada pasar perdana yaitu yang pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham dan melakukan store dana ke bank kustodian, kemudian menyerahkan formulir pemesanan, identitas diri, serta bukti store ke agen penjualan atau marketing. Dari agen marketing akan menyerahkan formulir pemesanan pembelian saham ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek atau BAE untuk kedepannya mendapatkan jatah saham setelah mendapat konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi akan langsung diinformasikan kepada investor. Yang ketiga yaitu formulir pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif oleh BAE. Yang kedua yaitu transaksi pada pasar sekunder, di mana transaksi pembelian saham pada pasar sekunder sudah tidak terjadi antara investor dan perusahaan, tetapi antar investor satu dengan investor yang lain. Pada pasar sekunder, yang membedakan antara saham dan obligasi adalah dalam pasar saham dilakukan melalui fasilitas bursa, sementara untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau over the counter. Proses pembelian saham pada pasar sekunder sendiri yaitu yang pertama membuka rekening efek melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar pada OJK dan Bursa Efek Indonesia, mempelajari secara seksama perusahaan yang efek saham dan obligasinya ingin dimiliki. Yang ketiga yaitu selanjutnya transaksi jual beli dapat dilakukan melalui perusahaan efek tempat investor mendaftar tadi. Selanjutnya yaitu segmen pasar di bursa untuk perdagangan efek bersifat ekuitas terdiri dari yang pertama pasar reguler, yaitu pasar di mana perdagangan efek bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous auction market.
oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Yang kedua ada pasar negosiasi, yaitu pasar di mana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan atau non-continuous auction market, dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Yang ketiga, pasar reguler tunai atau pasar tunai, yaitu pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Untuk transaksi obligasi, karena dilakukan melalui mekanisme over the counter, meski dilakukan melalui perusahaan sekuritas penawaran, pembelian dan penjualan yang dilakukan investor tidak tercatat di BI. Perusahaan sekuritas hanya melaporkan transaksi tersebut setelah transaksi terjadi. Sementara untuk saham, baik untuk penawaran, pembelian, dan penjualan maupun transaksi yang sudah terjadi bisa dilihat di BI. Selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Kegiatan muamalah yang dilarang dalam transaksi di pasar modal syariah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80 DSN MUI 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat sekuritas di pasar reguler bursa efek. Jenis-jenis transaksi yang dilarang antara lain tadlis, tahrir, horor, tanajusi atau najsi, ihtikar, gisis, gaben, bai al-makdum, dan riba. Tadlis adalah tindakan yang menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk melabuhi pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang kedua, tahrir adalah upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, horor adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Selanjutnya ada tanajusi atau najsi, adalah tindakan tawar-menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak yang berminat membelinya. Selanjutnya ada ihtikar, adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga lebih mahal. Yang selanjutnya ada hasis, adalah salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya. Selanjutnya ada gaben, adalah ketidakseimbangan antara dua barang, objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya ada bai al-makdum, adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang atau efek, padahal penjual tidak memiliki barang efek yang dijual. Yang terakhir ada riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Selanjutnya, sertifikasi profesi di pasar modal syariah. Untuk dapat bekerja di pasar modal, ada beberapa bidang pekerjaan yang membutuhkan perizinan atau sertifikasi. Di antaranya yang pertama ada WPEE atau Wakil Penjamin Emisi Efek, yang kedua ada WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek, yang ketiga ada WMI atau Wakil Manajer Investasi, dan yang keempat ada WAPERT atau Wakil Agen Penjual Reksadana. Dalam menjalankan kegiatan perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek didukung oleh wakil perusahaan efek atau WPE yang bekerja di dalamnya.
Untuk mendapatkan izin orang perseorangan tersebut, para pegawai perusahaan harus dinyatakan lulus terlebih dahulu dari ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi atau The Indonesia Capital Market Institute atau biasa disingkat dengan TEACH-ME. Di dalam pasar modal ada beberapa jenis izin orang perseorangan pada perusahaan efek yang meliputi: yang pertama, wakil perantara pedagang efek atau WPPE. Dalam pengertiannya, wakil pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek yang untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. WPPE seringkali disebut juga sebagai pialang atau broker. WPPE merupakan perantara yang menghubungkan investor dengan sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI agar investor dapat melakukan perdagangan efek khususnya saham di bursa. WPPE ini adalah individu yang bekerja pada satu perusahaan efek. WPPE sebagai perantara yang hubungannya dekat dengan investor wajib memiliki kualitas dan pengetahuan yang cukup mengenai dunia pasar modal, terutama yang berhubungan dengan penjualan efek seperti saham. Jika WPPE itu melakukan pelanggaran seperti penipuan kepada investor, maka izinnya dapat segera dicabut dan pihak tersebut akan mendapat reputasi buruk di dunia pasar modal. Jadi, untuk berprofesi sebagai pialang atau broker di pasar modal membutuhkan kualitas yang baik untuk pengetahuan maupun kepribadian dari pihak individu itu sendiri. Karena kepercayaan sangat penting di dunia pasar modal, tentunya investor hanya mau mempercayakan asetnya kepada orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang lengkap akan pasar modal. Profesi di pasar modal yang wajib memiliki izin WPPE biasanya seperti sales, perusahaan efek, dan dealer yang bertugas untuk melanjutkan perintah order jual beli dari investor dan memasukkannya ke dalam sistem perdagangan efek di bursa. Selanjutnya, wakil penjamin emisi efek atau WPEE. Berbeda dengan wakil perantara pedagang efek atau WPPE yang berfungsi sebagai perantara saja, maka WPEE ini lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. WPEE biasa disebut dengan underwriter. WPEE atau underwriter ini mempunyai kekhususan tersendiri dalam melakukan fungsinya. Pihak yang mempunyai izin WPEE diperbolehkan melaksanakan kegiatan sebagai wakil perantara pedagang efek atau WPPE, namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi, seorang yang memiliki izin underwriter boleh melakukan kegiatan sebagai broker, namun izin broker tidak dapat melakukan kegiatan sebagai underwriter. Kemudian pengajuan tata cara izin WPPE dan WPEE. Untuk dapat memperoleh izin dari OJK, setiap pemohon wajib mengikuti dan lulus ujian keahlian di bidang WPEE atau WPPE dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah diakui oleh OJK. Setelah mendapatkan sertifikat keahlian, pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi dan mencetak slip pembayaran atas biaya permohonan izin WPPE dan WPEE pada sistem. Selanjutnya, pemohon wajib membayar biaya perizinan dengan membawa slip pembayaran menuju bank persepsi yang telah ditunjuk oleh OJK. Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam ketentuan POJK nomor 27/POJK
04/2014 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek dan slip bukti pembayaran yang telah divalidasi. Pihak OJK akan memverifikasi dokumen pemohon jika lengkap dan memenuhi persyaratan OJK, akan memberikan izin WPEE dan WPPE maksimal 45 hari sejak diterimanya dokumen-dokumen permohonan. Namun, jika dokumen permohonan tersebut belum lengkap dan perlu diperbaiki, maka OJK akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon maksimal 45 hari sejak diterimanya dokumen tersebut. Pemohon wajib melengkapi dokumen yang belum lengkap maksimal 45 hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Sertifikasi profesi pasar modal melekat pada perorangan, namun sertifikasi ini baru berlaku jika pemegang izin bekerja pada perusahaan yang memiliki izin terkait seperti perusahaan sekuritas untuk WPPE dan WPEE, perusahaan manajer investasi untuk wakil manajer investasi atau WMI, dan wakil agen penjual reksadana atau WAPER. Izin WAPER juga berlaku apabila pemegangnya bekerja pada perusahaan yang bertindak sebagai agen penjual reksadana atau APER. Selanjutnya, pemegang sertifikasi juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi lanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pemegang izin secara berkelanjutan meningkatkan keahlian dan mengetahui perkembangan terbaru dari peraturan-peraturan pasar modal yang terus berkembang. Pihak individu itu sendiri. Karena kepercayaan sangat penting di dunia pasar modal, tentunya investor hanya mau mempercayakan asetnya kepada orang yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang lengkap akan pasar modal. Profesi di pasar modal yang wajib memiliki izin WPPE biasanya seperti sales, perusahaan efek, dan dealer yang bertugas untuk melanjutkan perintah order jual beli dari investor dan memasukkannya ke dalam sistem perdagangan efek di bursa. Selanjutnya, wakil penjamin emisi efek atau WPEE. Berbeda dengan wakil perantara pedagang efek atau WPPE yang berfungsi sebagai perantara saja, maka WPEE ini lebih berfungsi untuk membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. WPEE biasa disebut dengan underwriter. WPEE atau underwriter ini mempunyai kekhususan tersendiri dalam melakukan fungsinya. Pihak yang mempunyai izin WPEE diperbolehkan melaksanakan kegiatan sebagai wakil perantara pedagang efek atau WPPE, namun tidak berlaku sebaliknya. Jadi, seorang yang memiliki izin underwriter boleh melakukan kegiatan sebagai broker, namun izin broker tidak dapat melakukan kegiatan sebagai underwriter. Kemudian pengajuan tata cara izin WPPE dan WPEE. Untuk dapat memperoleh izin dari OJK, setiap pemohon wajib mengikuti dan lulus ujian keahlian di bidang WPEE atau WPPE dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah diakui oleh OJK. Setelah mendapatkan sertifikat keahlian, pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi data pribadi dan mencetak slip pembayaran atas biaya permohonan izin WPPE dan WPEE pada sistem. Selanjutnya, pemohon wajib membayar biaya perizinan dengan membawa slip pembayaran menuju bank persepsi yang telah ditunjuk oleh OJK. Selanjutnya, pemohon dapat mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam ketentuan POJK. Mengajukan surat permohonan izin kepada OJK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam ketentuan POJK. Nomor 27/POJK
04/2014 tentang perizinan wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek dan slip bukti pembayaran yang telah divalidasi. Pihak OJK akan memverifikasi dokumen pemohon jika lengkap dan memenuhi persyaratan OJK, akan memberikan izin WPEE dan WPPE maksimal 45 hari sejak diterimanya dokumen-dokumen permohonan. Namun, jika dokumen permohonan tersebut belum lengkap dan perlu diperbaiki, maka OJK akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon maksimal 45 hari sejak diterimanya dokumen tersebut. Pemohon wajib melengkapi dokumen yang belum lengkap maksimal 45 hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Sertifikasi profesi pasar modal melekat pada perorangan, namun sertifikasi ini baru berlaku jika pemegang izin bekerja pada perusahaan yang memiliki izin terkait seperti perusahaan sekuritas untuk WPPE dan WPEE, perusahaan manajer investasi untuk wakil manajer investasi atau WMI, dan wakil agen penjual reksadana atau WAPER. Izin WAPER juga berlaku apabila pemegangnya bekerja pada perusahaan yang bertindak sebagai agen penjual reksadana atau APER. Selanjutnya, pemegang sertifikasi juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi lanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pemegang izin secara berkelanjutan meningkatkan keahlian dan mengetahui perkembangan terbaru dari peraturan-peraturan pasar modal yang terus berkembang. Selanjutnya, peluang karir di pasar modal. Berikut ini ada beberapa jenis pekerjaan yang ada di pasar modal. Yang pertama, profesi sebagai broker. Profesi sebagai broker ini tugasnya adalah untuk membantu para investor mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil oleh investor dalam mengeksekusi transaksi jual beli efek yang diambil oleh investor. Yang kedua, ada profesi sebagai research analyst yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap saham baik fundamental maupun teknikal. Yang ketiga, ada profesi sebagai investment banker. Tugasnya yaitu menawarkan jasa underwriter bagi perusahaan yang menawarkan jasa investment banking dan menjadi penasihat sebuah perusahaan untuk akuisisi atau merger. Yang keempat, ada profesi riset. Profesi riset ini bertugas untuk melakukan riset terhadap pasar sebagai masukan bagi manajer investasi. Yang kelima, ada pengelola dana atau manajer investasi. Manajer investasi ini bertugas untuk membentuk portofolio dengan melakukan jual beli saham dan obligasi. Selanjutnya ada marketing atau pemasar yang bertugas untuk memasarkan produk reksadana. Untuk menjadi seorang pemasar, izin yang diperlukan adalah izin WAPER atau wakil penjual efek reksadana. Kemudian selain profesi-profesi di atas, masih banyak lagi bagian atau profesi yang tidak memerlukan sertifikasi atau lisensi seperti Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Bursa Efek Indonesia atau BEI, Kustodian atau KCI, Lembaga Clearing KCI, Pemeringkat Efek, serta akuntan dan notaris.